Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kelas 2 manajemen C sore, maaf. Oke, untuk mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis 2, kita ketemu lagi di pertemuan. Jadi, ini adalah pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7 atau minggu depan kita akan melaksanakan kuis pertama. Saya rasa kalian paham lah bagaimana cara kuis saya. Kuis pertama itu selalu dikumpulkan di hari sesuai jam perkuliahan kita. Karena kita masuk 19.05 sampai 20.20, berarti batasnya sampai 20.20. Udah. Soal kuis sama dengan soal meet. Nanti soal meet itu paling sangat berkaitan dengan soal kuis. Jadi paling mungkin angkanya Ibu ganti atau kata-katanya Ibu ganti, seperti itu. Jadi materi selama ini silakan dipelajari. Dan karena kita minggu depan sudah pertemuan ke-7, di pertemuan ke-7 kita kuis pertama, di pertemuan ke-8 kita meet. Jadi sengaja saya buat kuis, itu kuis adalah simulasi sebelum kita melaksanakan meet. Ya kan? Untuk hari ini saya sudah share absensi perkuliahan. Jadi nanti kalau bagi yang belum mengisi absensi, silakan isi absensi. Kemudian yang kedua, saya sudah share juga tentang materi. Ya, materi untuk hari ini saya suruh kalian buat kuesioner atau angket. Jadi saya sudah buat contohnya. Kalian buat judul terserah sendiri apa mau kalian. Minggu lalu itu sebenarnya masih banyak minggu lalu kalau minggu lalu memang tugasnya saya langsung kumpul hari itu juga enggak jam 12 malam ya jam 12 malam karena itu tugasnya minggu lalu saya cuman suruh kalian cari mana variabel bebasnya atau X1-nya atau X2 seperti itu dan variabel terikat sama H0 sama H1 ya nomor 1 itu kan dari judul penelitian atau dari jurnal kalian, jurnal manajemen, jurnal kalian yang kalian cari selama ini. Kalau di jurnal itu nggak ada hipotesis, kalian bisa buat sendiri. Udah ada contohnya kemarin. Kita minggu lalu juga pakai Google, nggak 2 minggu lalu, minggu lalu aja nggak pakai Google Meet karena tugas. Dah. Jadi begini, untuk tugas berikutnya, kalian saya suruh buat angket atau istilahnya kalau kalian sering dengar itu angket, tapi kalau ilmiahnya atau mahasiswa benar. Dah, kalian buat judul sendiri, terserah. Mau bebasnya 1, X-nya 1, Y-nya 1, terserah Anda. Contoh, misalnya judulnya gini, Roni buat judul pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan. Nah, berarti si Roni buat pertanyaan yang berhubungan tentang disiplin. Buat tentang disiplin, disiplinnya itu minimal 8 sampai 12. Minimal 8, maksimal 12 pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu bukan bentuk apakah, mengapakah, di manakah. Tidak. Jadi berkaitan dengan judul. Jadi kalau tadi judul si Roni adalah pengaruh disiplin terhadap kinerja, nah, gimana kata-kata pertanyaan itu berkaitan dengan disiplin. Jadi misalnya gini, saya hadir tepat waktu di tempat kerja. Nah, itu kan tentang kedisiplinan. Jadi nanti buat sangat setuju, setuju, kurang setuju, seperti. Nah, baru kemudian tentang kinerja, 8 juga minimal, maksimal 12. Ya. Jadi kalau Bu, kalau X-nya 1, Y-nya 1, berarti totalnya berapa Bu? Berarti 16. Kalau dia mau buat 88, harus sama. Kalau misalnya si Peggy buatnya 10 sama 10 berarti 20. Bu, saya judulnya X-nya 2, Bu. X1 sama X2. Y-nya 1. Berarti total berapa, Bu? Kalau dia mau buat pakai 10 berarti 30 totalnya. Semakin bagus atau semakin banyak ya pasti nilainya berbeda dan juga semakin artinya benar yang dibuatnya artinya berhubungan dengan yang apa yang dimaksud juga bagus apalagi kalau dia buat indikator itu kan alat ukurnya contoh kalau misalnya begini orang dikatakan cantik itu apa mungkin kalau saya menilai orang cantik itu pertama putih misalnya kedua indikator penilaiannya kemudian mungkin yang kedua orangnya manis misalkan. Terus kemudian yang ketiga orangnya tinggi. Nah, itu indikator saya. Saya mungkin bilang indikator orang cantik itu putih, manis. Atau mungkin kalau si Roni indikator dia bilang orang cantik itu, Bu, mungkin orang yang apa ya? Misalnya punya matanya sipit, Bu. Ah, seperti itu mungkin bisa aja. Nah, kan ada indikator. Indikator itu alat ukurnya. Sama kayak disiplin. Apa alat indikator disiplin? Mungkin tepat waktu,
Terus kemudian apalagi seperti itu. Kalau misalkan dia bisa buat indikatornya lebih bagus lagi, tapi saya nggak menyarankan itu. Saya cuma menyarankan kalau seandainya tadi si Roni buat judul, jadi judul terserah kalian ya, judul dari kalian. Bu, boleh nggak saya pakai judul yang jurnal yang saya cari? Boleh. Kebetulan Bu, di jurnal saya itu judulnya pengaruh biaya produksi terhadap hasil penjualan. Nah, berarti berkaitan lah pertanyaan itu tentang biaya produksi. Nah, kalau misalnya Bu, saya buat judul pengaruh tadi saya Ibu contohkan pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan. Jadi otomatis si Roni buat pertanyaan atau angket itu tentang disiplin. Kalau dia mau buat indikator disiplin boleh, seperti saya tadi, misalnya saya nilai indikator orang cantik itu ada 3 misalnya, putih, tinggi, manis misalnya seperti itu. Nah, ya kan beda-beda masing-masing orang melihat indikator orang cantik itu. Ya kan, kalau saya nilainya seperti itu, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau mau buat indikator, boleh, nggak saya paksakan. Saya hanya minta kalian buat pertanyaannya itu sebanyak minimal 8, maksimal 12. Masing-masing harus sama. Kalau bebasnya 8, terikatnya juga 8 pertanyaan. Karena tidak sama, nanti kita nggak bisa ngitung datanya. Jadi gitu juga nanti ketika kamu udah selesai kerjakan bab 1, 2, 3 oleh dosen pembimbingmu, udah jadi proposal nih. Kamu kalau mau mendapatkan data, kamu harus buat dulu angket atau kuesioner. Nah, kuesioner yang kamu berikan harus sama. Kalau misalkan X1-nya 8 pertanyaan, 8 pertanyaan, Y-nya juga 8 pertanyaan. Bu, X saya ada 3, Bu. Nanti kalau saya skripsi ada 3 judulnya. Berarti kalau gitu X1-nya 8, X2-nya 8, X3-nya 8, Y-nya 8. Itu minimal 8. Maksimal berapa, Bu? Boleh 15? Boleh. Kalau 10 boleh, Bu? Boleh. Makanya kalau 10, tiga-tiganya harus 10 juga. Jangan nanti misalnya X1-nya 8, terus X2-nya 10, Y-nya 12. Nggak boleh suka-suka. Nanti jadinya datanya itu nggak dapat nanti, nggak valid. Jadi kita maunya itu data itu valid. Nah, makanya setelah kamu udah berhasil atau udah bisa buat angket, buat kuesioner sendiri, nah nanti setelah ini kan minggu depan kita kuis, minggu depan lagi meet. Setelah meet kita baru ngitung data. Jadi anggaplah misalnya si Peggy misalnya sudah sebarkan angket yang udah dibuatnya nih misalnya, anggap ya udah disebarkannya. Disebarnya sama karyawan yang tadi sampel kemarin dia itu ada 60 misalnya. Hasil yang 60 itu baru kita hitung datanya. Itulah yang nanti di pertemuan ke-9. Kayak mana sih kalau si Peggy ini udah dapat hasil dari perusahaan itu, data itu sebenarnya apa aja yang mau dihitung. Itulah yang saya ajarkan di sini. Saya sudah share di Google Classroom contoh buat kuesioner itu kayak mana. Jadi kenapa kalau kuesioner itu harus kalau kuesioner itu nggak harus pakai nama ya. Jadi kalau kalian pun nanti sebarkan angket, sebarkan kuesioner nggak perlu nama itu. Karena kan dia cuma butuh kalau kalian buat kode juga boleh, kode 01. Kita nggak tahu siapa yang ngisi, ya kan? Jadi cuma perlu hanya umur, tingkat pendidikan itu perlu. Jadi kan bisa terus jenis kelamin, nah itu pasti perlu. Kalau nama itu nggak perlu, karena nama juga nggak akan ditaruh nanti deskripsi. Cuman yang ditengok jumlah jenis kelamin laki-laki berapa orang dari perusahaan itu. Misalnya perusahaannya tadi ada 60 si Peggy kan. Terus misalnya perempuannya 32, laki-lakinya 28 pekerjanya. Terus jenis terus usia. Usia kan diklasifikasi. Misalnya dari 21 sampai 25 ada berapa orang. Terus kemudian dari 26 sampai 30 ada berapa orang. Nah, itu boleh. Kalau nama tidak perlu diangket itu, karena nama itu rahasia. Jadi orang isi angket itu ya udah isi aja jenis kelamin, terus jenjang pendidikan. Nah, misalkan di perusahaan itu mungkin jenjang pendidikan SMA, tadi kan 60 orang nih, SMA mungkin 44. Misalkan kan, S1-nya mungkin 10 orang misalkan, atau udah 54, S2-nya 6. Nah, itu kan angket yang sudah nanti kamu dapat. Jadi Ibu mau cuman buat contoh satu angket ya, dengan judul terserah kamu. Saya buat di petunjuknya, judul terserah Anda, mau bebasnya 1, terikatnya 1, boleh. Berarti misalnya pengaruh disiplin terhadap kinerja. Itu contohnya, bebasnya disiplin, kinerjanya itu yang mempengaruhi terikatnya. Atau Bu, saya boleh nggak yang seperti judul Ibu, pengaruh lokasi dan
apa ya kemarin? Pengaruh lokasi dan suasana toko terhadap minat beli konsumen di Kota Medan. Nah, berarti kan lokasi itu bebasnya X1, kemudian suasana toko X2, minat beli konsumen Y. Nah, jadi carilah gimana sih kalau kita mau mengukur minat beli konsumen, kata-katanya kayak mana. Ingat, kata-katanya harus bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan, apakah kamu, siapakah namamu, nggak seperti itu. Tadi saya contohnya tentang disiplin, misalkan saya selalu hadir tepat waktu di tempat kerja. Nah, itu kan bentuknya pernyataan. Kalau misalkan indikator kinerja, saya selalu memberikan yang terbaik terhadap seperti itu. Dah, itu untuk hari ini hanya itu aja. Saya hanya minta kalian buat kuesioner. Jadi tidak ada pemaparan. Saya sudah share contoh cara buat kuesioner itu bagaimana. Jadi tinggal kalian sendiri yang buat. Jadi silakan buat judul sendiri. Ingat, judul tidak boleh sama dengan teman kamu, apalagi pertanyaannya tidak boleh sama. Bu, boleh nggak gini, Bu? Kalau si Roni judulnya pengaruh disiplin terhadap kinerja. Aku buatnya gini, Bu, pengaruh disiplin terhadap motivasi. Berarti kan disiplin nih sama, boleh. Tapi pertanyaannya nggak boleh sama. Satu aja sama boleh lah. Bu, kalau misalnya judul saya gini, Bu, pengaruh semangat kerja terhadap kinerja. Kinerjanya sama kayak si Roni, Bu. Boleh, tapi pertanyaannya nggak boleh sama. Kan banyak sih cara ngukur semangat kerja sama kinerja itu bagaimana. Jadi silahkan bereksperimen, buat judul sendiri. Mau judul yang dari jurnal silahkan. Mau contoh judul jurnal yang kalian cari juga boleh. Tapi pertanyaan boleh kalian bereksperimen sendiri. Ingat, pertanyaannya tidak boleh bentuknya pertanyaan apakah, tapi pernyataan. Jadi itu memang indikator mengukur sesuatu. Jadi cara mengukur indikator kinerja apa, indikator disiplin apa. Jadi sama kayak tadi saya bilang, saya melihat indikator orang cantik itu mungkin saya nilainya tinggi, putih, manis. Nah, mungkin saya bilang dia dia adalah orang cantik karena begini-begini misalnya kayak gitu. Nah, kan berarti kan indikator saya nilainya seperti itu. Atau misalkan saya mengukur indikator orang pintar itu misalkan satu mengerjakan tugas, kemudian dua selalu hadir di Google Classroom misalkan, yang ketiga selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu kan indikator saya, penilaian saya untuk alat ukur saya menilai orang pintar, ya kan? Atau misalkan dia yang keempat misalkan selalu menjawab pertanyaan dari dosen setiap belajar daring maupun tatap muka. Itu kan indikator penilaian saya. Jadi gitu juga dengan kalian. Kalian buat angket, apa indikatornya? Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Ini tugasnya nggak sampai jam 12 malam, tapi saya kasih sampai hari Minggu. Seminggu sampai jam 12 malam. Itu kan hari Minggu, ya kan? Nah, jadi bisa aja mungkin nanti mungkin kuisnya itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita yang sudah lewat apa aja? Pertama, tentang sampel, teknik pengambilan sampel, apa itu populasi, terus apa lagi ya? Kayak mana hipotesis, apa itu hipotesis, cara buat hipotesis. Nah, kemarin itu kan tugasnya Ibu kasih judul penelitian. Nomor 2, nomor 3 itu judul dari Ibu. Bu, boleh nggak aku pakai judul Ibu yang kemarin untuk buat angket ini ya? Terserah. Kan udah Ibu kasih semuanya. Terserah kamu mau buat judul apa. Dapat dari mana, mau contoh saya, terserah. Tapi pertanyaannya tidak boleh sama-sama kawanmu. Variabel pun saya perboleh sama dengan temanmu satunya. X-nya sama, Y-nya sama, X-nya sama, Y-nya beda. Atau X1-nya sama, X2-nya beda, Y-nya beda. Terserah. Jadi tapi saya berharap sih kalau bisa variabelnya itu 2. Karena sekarang aja nih yang mahasiswa tingkat akhir aja X-nya 2. Kalau kalian buatnya X-nya 1, Y-nya 1 itu sama kayak di zaman saya mungkin waktu 2008. 2012. Ya, 2012 mungkin bisa. Di ACC kalau satu judulnya X-nya, satu XY-nya. Tapi kayaknya kalau di 2020 sampai ke atas kayaknya 2. Mungkin pun nanti boleh 3. 3 X-nya harus gitu. Ada pertanyaan? Ini saya cuman itu aja sih, membilangkan itu aja tentang tugas. Soalnya nanti ada juga yang nanya ke saya, Bu, tugasnya gimana? Ada? Silakan tanya kalau memang mau tanya masalah tugasnya. Silakan.
hidupkan mic-nya kalau memang mau bertanya. Tunggu, saya... Ibu, Iya, Roni. ini tugasnya dikumpul dalam bentuk file atau tulis tangan? Silahkan. Silakan, terserahmu. Jadi saya... Tunggu ya. Bentar. Ini nampak kan sekarang yang saya tampilkan ini nampak nggak sekarang? Jadi, anggap judulnya ini terserah kamu. Jadi buat aja judul, nggak usah buat bacaan skripsi juga nggak apa-apa. Judulnya apa? Kalau di sini kan berarti X-nya ada dua. Apa aja? Manajemen gudang yang mempengaruhi, sama pengendalian mutu. Yang dipengaruhi siapa? Peningkatan pelayanan konsumen. Jadi buat judulnya. Nama mahasiswa berarti kalian. Data responden boleh sama. Data responden ini kan laki-laki sama perempuan. Jadi ketika misalnya ibu dapat angket kayak gini, ibu kan akan checklist di bagian perempuan. Jenjang pendidikan, terserahmu. Mau buat SMA, D3, S1 boleh. Kalau di sini kan contoh saya SD, SMP, SMA, S1 atau S2, S3. Itu tergantung kamu. Ya. Usia, di sini ada klasifikasinya. Ada saya buat 17 sampai 25, 26 sampai 35. Jadi kalau mungkin saya isi angket ini, saya akan checklist perempuan, terus saya akan checklist di S1, S2, S3, terus saya akan checklist di bagian usia 26 sampai 35. Itu saya checklist. Kalau saya dikasih angket ini ya. Jadi di sini ada 5 kolom, apa aja? STS itu artinya sangat tidak setuju. TS tidak setuju. Nanti kalau ibu ngisi tidak setuju, poinnya 2 poin. Ada mungkin yang buat netral. Mungkin kalau kalian ada baca-baca skripsi atau baca jurnal penelitian, ada yang buat netral, ada yang buat kurang setuju. Nah, kalau kurang setuju berarti posisinya itu nilainya 3. Kalau saya jawab setuju, posisinya 4. Kalau sangat setuju atau disingkat SS, itu nilainya 5. Nanti nilai inilah yang akan kita hitung di pertemuan ke-9. Ini misalnya aja ya, nanti misalnya gitu. Oke, saya next ke bawah. Ini. Nah, ini dia. Manajemen gudang ada indikatornya. Jadi mungkin kalian belum sampai kemari lah. Kalau indikator nggak dibuat nggak apa-apa sih saya rasa. Nah, jadi dia manajemen gudang ini indikatornya fasilitas, pengelolaan, penyimpanan. Sama kayak Ibu tadi, mungkin Ibu di sini pengaruh kecantikan. Cantik itu mungkin kategori indikator Ibu nilainya mungkin putih, tinggi, manis seperti itu. Ya, baru buat pertanyaannya apa? Fasilitas perlengkapan gudang membantu pekerjaan karyawan. Nah, ini kan bentuknya seperti pernyataan, bukan pertanyaan. Misalnya ibu dikasih angket gini, fasilitas perlengkapan gudang membantu pekerjaan karyawan. Ibu pasti kan lihat kondisinya. Oh ya, berarti ibu checklist setuju. Berarti poinnya di 4. Terus mungkin ibu ke bawah lagi ya. Pengiriman konsumen tepat waktu ke tangan konsumen. Pengiriman itu tepat waktu ke tangan konsumen. Mungkin ibu jawab tidak setuju. Berarti ibu harus checklist. Sebenarnya kalian saya perlu cuman hanya ini aja, template seperti ini aja. Jadi saya suruh cuman bagian seperti ini aja. Contoh kuesioner tuh kayak mana? Jangan diisi ya, cuman hanya kosong gini aja. Terus kemudian bagian ini peningkatan pelayanan konsumen. Pertanyaannya apa? Saya direspon dengan cepat. Setiap karyawan merespon konsumen dengan cepat. Ini yang pertama saya rasa 1,2 ini. Terus kemudian karyawan memberikan kesempatan untuk saya dalam mengajukan pertanyaan. Nah, itu kan bentuknya pernyataan. Nah, jadi seperti inilah namanya contohnya kuesioner. Nah, jadi kalau udah paham kalian buat kuesioner, berarti nanti kita lanjut ke penghitungannya. Gitu. Jadi nanti kalau saya lanjut ke hitungan, sebenarnya 5, 4, 3, 2, 1 ini apa sih? Nanti kan bingung sendiri. Padahal sebenarnya kan 5, 4, 3, 2, 1 itu yang ini. SS, SN, STS. Ya. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Ada? Bu, jadi ini nanti buat kuesionernya itu sama kayak contoh yang Ibu kasih ya, Bu? Iya. Tapi buat dulu judulnya apa? Misalnya tadi kan Roni buat judul pengaruh disiplin terhadap kinerja. Ya kan? Jadi pertanyaan si Roni tentang disiplin mungkin dia mau, kan Ibu bilang di classroom minimal 8, maksimal 12. Ya kan? Mungkin pertanyaan pertama si Roni buat, saya hadir tepat waktu di kerjaan saya. Itu kan tentang disiplin. Nah, yang kedua, apalagi pertanyaan dia? Nah, gitu tentang disiplin ya, berhubungan tentang itu. Terus kalau tentang kinerja, harus buat pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja. Udah? Udah, Peggy?
Udah, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi minimal 8 soal, 8 pertanyaan untuk X-nya aja. Kemudian Y-nya juga 8. Kalau Peggy buat X-nya 1, Y-nya 1, berarti ada 16. Kalau contoh Ibu tadi, X-nya kan 2. Nah, tunggu ya, Ibu tampilkan lagi. Kalau misalnya... Kalau misalkan, ini. Kalau punya Ibu, di judul Ibu ini, X-nya ada 2. Y-nya 1. Dah. X1 Ibu itu ada 9. 1 sampai 9. P1, P2. Itu maksudnya pertanyaannya. Dah. X2-nya juga 9. Y-nya juga 9. Maka totalnya 27. Nah, jadi semua harus sama. Jadi kalau memang X-nya 8 mau dibuat, Y-nya harus 8. Kalau X1-nya misalkan 10, X2-nya harus 10 juga, Y-nya harus 10. Jangan X1 8, X2 10, Y-nya 12. Itu nggak boleh. Nanti kalau kayak gitu kamu lakukan, nggak bisa kita hitung datanya. Datanya nanti error kalau kita hitung datanya. Nggak sama. Dah, ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Ada? Berarti kalau nggak ada, ini saya tutup Google Meet-nya. Jadi tugas kamu boleh ketik silahkan. Kamu tulis di tangan di kertas terus fotokan silakan. Dengan syarat harus buat nama di kertas tersebut. Kalau diketik juga buat nama terlebih dahulu, NPM sama kelas. Dan juga di kolom komentar juga buat nama NPM sama kelas. Kalau pernyataannya soal pertanyaan itu tidak boleh sama dengan teman kamu. Tapi kalau judulnya ada satu yang sama, bebasnya sama, terikatnya boleh. Tapi pertanyaannya nggak boleh sama. Masa sama? Begitu banyak. Namanya kamu, saya suruh bereksperimen buat sendiri kata-katanya. Masa sama dari pikiran orang itu apa yang beda? Bu, Ya. itu berarti Bu, X1, X2 sama Y-nya harus balance ya? Iya, harus Seimbang. balance. Iya, harus seimbang. Harus, kalau X1-nya 9, X2-nya juga harus 9. Pertanyaannya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Minimal 8 deh, Bu ya. Ya, minimal 8, maksimal 12. Maksudnya 8 X1-nya ya. Boleh timbulkan lagi, Bu, gambar tadi, Bu, contohnya. Saya ulang. Saya tampilkan lagi. Tunggu. Apa ya, Bu ya? Oke. Oke, ini. Oke. Maksud di petunjuk tugas itu minimal 8, maksimal 12. Oke, maksudnya apa? X1 itu harus 8 minimalnya. Kalau di soal saya ini kan 9. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Itu untuk X1. Ya. Untuk X2, gitu juga. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Juga kan? Harus sama. Terus Y-nya tadi peningkatan pelayanan konsumen. P1, P2, P3, P4, P5, terus P6, P7, P8, P9. Nah, kan 9. Jadi kalau kamu mau buat 8, kan minimal 8 saya bilang. Berarti X1-nya 8, X2-nya juga 8 kalau mau buat X2. Kalau ada X3 lebih bagus lagi, berarti 8 juga. Y-nya juga 8. Kalau saya mau buat 12, berarti 12 X1, 12 X2, 12 X3, misalnya dia buat X3, 12 Y. Jadi total semuanya berarti kalau 12 kali 4, 48 pertanyaan. Nah, jadi lebih rapi seperti ini memang, kotak-kotak begini. Jadi kalau ini Ibu suruh memang betul-betul disebarkan sama orang lain, cek-cek saja. Nah, gitu. Udah? Oke, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan tanyakan. Iya. Bu, itu contohnya yang barusan Ibu tampilkan di layar, ada nggak dikirim di Classroom? Ada, udah Ibu kirim di Classroom. Itu yang Ibu kirim di Classroom, materi, contoh kuesioner, absensi, dan juga tugas keempat ya. Ya. Oh, berarti bisa di-copy lah, Bu, kotaknya. Itu bentuknya PDF kayaknya. Oh, PDF ya? Ya, PDF. Ya, PDF. Kalau mau di-copy ya diubah dulu ke Word kan? Oke, Bu, oke, Bu. Ya. Ada lagi silakan tanyakan. Kalau enggak ada kita tutup aja Google Meet ini. Ya, Google Meet. Udah jelas ya. Oke, udah jelas Rakelina. Oke, saya rasa cukup sekian hari ini. Yang perlu diingat, minggu depan kita kuis pertama. Jadi pantau Google Classroom-mu. Kalau udah waktunya kita masuk jam 19.05, silakan masuk. Jadi karena Ibu langsung share soalnya.
soal kuis pertama ya. Jadi batasnya tetap sama 20/20 untuk minggu depan. Kalau tugas ini saya kasih sampai seminggu. Jadi hari Minggu jam 12 malam itu habis, selesai. Kalau yang minggu lalu memang saya 1 hari sampai jam 12 malam aja saya buat. Kan? Oke, karena kalau misalnya ini saya buat sampai jam 12 malam, itu kan cara buat kuesioner, kan nggak mungkin 1 hari siap, kan? Oke. Saya rasa cukup sekian hari ini. Terima kasih untuk 16 orang yang sudah ya, karena kayaknya itu aja yang bergabung saya lihat. Nggak ada orang baru kayaknya. Tapi di absensi, tunggu ya. Saya lihat dulu absennya. Absen padahal 42, tapi saya lihat yang sering bergabung itu aja. Ya, itu aja orangnya saya lihat. Ya kan? Oke. Farhan itu siapa? Kenapa Idina? Enggak, Bu. Oke, saya rasa cukup sekian hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tapi minggu depan kita nggak pakai Google Meet, pakai Google Classroom aja. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat-sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Selamat malam semuanya. Malam. Semalam, Bu. Ya. Nah, keluaran nih, Bu. Waalaikumsalam, Bu.